Jadi saya ingin pastikan yang pertama, tidak boleh ada unsur paksaan, baik itu hal yang halus paksaan ya, seperti iming-iming, kakak masuk Islam ya, nanti kalau masuk Islam saya kasih hadiah ya, atau misalnya nanti kalau masuk Islam aku nikahi kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya undang untuk barangkali sekaligus ke depan saat ini. Tadi saya dengar ada yang akan bersyahadat, boleh silakan. Saya dibisiki Ustadz Felix, ini kakak beliau katanya, untuk bersyahadat. Alhamdulillah. Baik. Ini Ustadz Felix ada di sini. Baik. Teman-teman sekalian, pertama saya mohon izin untuk meminjamkan atau memberikan mic dulu. Dua barangkali ya, satu lagi. Teman-teman sekalian, pertama saya ingin sampaikan pesan, saya tidak bermaksud menggurui keseluruhannya, hanya ingin mengingatkan. Barangkali satu masa nanti ada yang ingin masuk Islam dan itu langsung meminta Anda untuk membantu masuk Islam. Maka ada kaidah dasar 3 dalam Al-Quran yang disampaikan sebelum sahabat atau kawan atau keluarga kita masuk Islam untuk menguatkan ini. Dan 3 ini mohon izin saya ingin sampaikan dulu. Saya boleh panggil siapa? Freddy, baik. Mas Freddy, barangkali mohon izin Ustaz Felix. Saya ingin sampaikan 3 hal ini dulu sebelum memutuskan untuk bersyahadat supaya bisa yakin betul dan bening saat mengucapkan syahadatnya. Yang pertama, ini hanya ada dalam Islam dan aturan langsung dari Allah di Al-Quran. Yang melanggar ini hukumnya dosa. Ada di Quran surah kedua ayat 256, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Kata Allah, tidak boleh memaksa siapapun masuk Islam. La ikraha fid din. Tidak boleh ada paksaan untuk memeluk ad-din. Ad-din di sini maksudnya Islam. Ditafsir di Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina, yang dimaksud dengan din itu indallahi, menurut Allah, Islam. Jadi saya ingin pastikan yang pertama, tidak boleh ada unsur paksaan, baik itu hal yang halus paksaan ya, seperti iming-iming, kakak masuk Islam ya, nanti kalau masuk Islam saya kasih hadiah ya, atau misalnya nanti kalau masuk Islam aku nikahi kamu. Kalau masuk Islam saya kasih bantuan ini, bantuan itu tidak boleh. Harus murni berasal dari pribadinya. Apalagi dengan paksaan kasar, dengan ancaman, maka itu hukumannya dosa besar. Saya ingin pastikan dulu Mas Freddy, ada yang ngajak-ngajak memaksa masuk misalnya? Ustaz Felix janjikan sesuatu, lihat ke sini aja supaya tidak ada pengaruh. Yakin? Mau tanya kawan, teman, 50-50? Tidak? Nah, baik. Clear ya? Jadi kalau ada yang tanya, ada pengaruh, beliau sendiri sudah mengatakan demikian. Apa motivasinya masuk Islam? Kemarin saya juga udah sampaikan ke Ustadz Felix, saya pengen untuk hidup lebih baik. Saya pengen berubah hidup saya. Yakin Islam bisa merubah lebih baik? Yakin? Baik. Sudah belajar? Insya Allah udah belajar dari Ustadz Felix juga. Baik, Alhamdulillah. Satu itu clear ya teman-teman ya, satu ini. Yang kedua, ini mohon izin, ada di aturan hanya di Quran saja, surah ke-31 Luqman, ayat 14-15, khususnya di ayat 15-nya. Jadi mohon izin, kalau seorang masuk Islam, tapi dia dapati orang tuanya masih belum muslim, ayahnya masih ada, atau ibunya masih ada, walaupun anaknya masuk Islam, kata Allah, tetap mesti menjaga hubungan baik dengan kedua orang tuanya. Kalaupun dipaksa-paksa untuk ikut kepercayaan orang tuanya, maka dia mesti menolak dengan cara yang lembut. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau mereka ngajak-ngajak lagi untuk ikut agama, maka kamu tolak dengan cara yang lembut. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi jangan putuskan hubungan kekeluargaan selama masih hidup di dunia. Sanggup insyaallah? Sanggup. Orang tua masih ada? Masih. Ayah? Lengkap. Ibu, agamanya? Katolik. Katolik, beda ya. Tapi pesan ini tolong ditangkap dengan baik ya. Kalau Mas Freddy punya kelebihan dari penghasilan, bagi ya. Ada hadiah berikan, dan jangan lupa yang penting doakan supaya mendapatkan hidayah. Amin. Baik. Clear. Yang terakhir, yang ketiga.
Ini yang paling menentukan. Quran surah kedua ayat 208. Saya akan berikan jeda waktu untuk berpikir dulu sebelum menjawab yang ketiga ini. Kata Allah, jika seseorang telah bersyahadat, masuk Islam beriman, dia tidak boleh keluar dari Islam dan berkomitmen mengerjakan tuntunan Islam semampu dia dengan sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, tunaikan tuntunan Islam semampu kamu, sesuai dengan batas kemampuan, sesempurna yang bisa kamu kerjakan. Baik, saya tanyakan dulu ke Mas Freddy. Tadi katanya sudah belajar tentang Islam. Di Islam ada sholat. Sudah belajar mungkin ya? Kalau sholat mungkin belum. Belum, tapi tahu sholat. 5 kali sehari. Subuh, siap. Di subuh ada zuhur, siap. Di zuhur ada asar. Asar ada maghrib sampai isya. Yakin siap? Mau pikir-pikir dulu? Siap. Ya. Puasa 30 hari Ramadan, siap? Terus ada infak gitu. Ya. Ada cancel yang lewat tuh bukan mobil-mobilan, kotak infak. Siap? Siap. Mungkin. Kalau sudah masuk Islam nggak boleh keluar. Ya. Siap ya? Siap. Baik, saya hitung sampai 3 ya untuk merenungkan dulu. Ya. Baik, 1, 2, 3, udah. Saya kira sudah ya teman-teman sekalian. Saya mohon izin untuk membimbing. Ustadz Felix mau dibimbing langsung? Pelan-pelan. Tidak usah buru-buru, saya ucapkan sepelan-pelan mungkin, ikuti saja dan sampaikan dengan bahasa hati yang baik supaya terasa kenikmatan ini dalam jiwanya. Sambil duduk barangkali akan lebih baik. Silakan, tidak duduk sini. Ikuti saya ya. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha 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 illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah dan dipertuhankan kecuali hanya Allah. Dan saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir.